Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Ahad atau Minggu tanggal 27 September 2020, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara menyampaikan perkembangan terbaru terhadap hasil pemeriksaan swab test yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, yang hasilnya sudah diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, dan pada hari ini akan kita sampaikan ke masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Dan pada hari ini kami langsung menyampaikan bahwa yang berhadir pada hari ini, yang pertama Dr. Ispan SPP selaku Dokter Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacani, kemudian Ibu Yosi Elisa dari perwakilan Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacani, kemudian Sekretaris BPBD dan Kabid P2P dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, rekan-rekan wartawan baik media cetak, media elektronik maupun media online yang kami hormati. Secara singkat dapat kami sampaikan bahwa kemarin dan 2 hari yang lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara sudah menerima hasil swab test yang dikirim oleh Balitbangkes Provinsi Aceh, yang hasilnya akan kami bacakan pada hari ini. Dan yang pertama, kami mohon kesediaan dari Dr. Ispan untuk menyampaikan nama, alamat, dan yang berkaitan dengan yang terkonfirmasi positif hasil swab test yang kita kirim beberapa waktu yang lalu dan hasilnya sudah kita terima. Kepada Dr. Ispan kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Saya ucapkan langsung saja. Di sini saya akan membacakan nama-nama pasien dengan hasil swab yang dinyatakan positif. Yang pertama, Rusli, alamat di Pelonas, Kecamatan Babu Salam. Yang kedua, Tia Ningsih, alamat Deleng Damar, Kecamatan Ketambe. Yang ketiga, Agus Maulana, alamat Sukadamai, Kecamatan Lewi Segala-Gala. Yang keempat, Rosmiati, alamat di Kota Batu 1, Kecamatan Lewi Alas. Yang kelima, Ayub, Desa Terutung Pedi, Kecamatan Babu Salam. Keenam, Nurhayati, Desa Terutung Pedi, Kecamatan Babu Salam. Yang ketujuh, Irma Julinawati, alamat di Kutam Baru, Kecamatan Lewi Bulan. Karlina, alamat Desa Pasir Gala Gabungan, Kecamatan Lewi Bulan. Yang kesembilan, Nidah Wijasari, alamat Biak Moli, Kecamatan Bambel. Ke-10, Juli Pradimi Tanjung, alamat Biak Moli, Kecamatan Bambel. Nur Halimah, Desa Pelonas, Kecamatan Babu Salam. Yang ke-12, Redi Gunawan, alamat Biak Moli, Kecamatan Bambel. Yang ke-13, Nur Farida Pinim, Perapat Hilir, Babu Salam. Ke-14, Wantoni, Lewi Kulok, Kecamatan Lewi Bulan. Ke-15, Surya Darmayanti, alamat di Pulau Sanggar, Kecamatan Babu Salam. Yang ke-16, Eka Rianti, alamat di Kutam Baru, Kecamatan Lewi Bulan. Ke-17, Fitri Saraini, Kampung Baru, Kecamatan Badar. Ke-18, Nur Rafidah Hajiz, alamat di Simpang 4, Kecamatan Lewi Bulan.
19 Ekawati, Desa Plonas, Kecamatan Babu Salam. Yang ke-20 Cut Purnamasari, alamat di Kutagaluh Asli, Kecamatan Loe Bulan. Yang ke-21 Putri Cahayati, alamat di Kutabuluh Potong, Kecamatan Loe Bulan. Dan yang ke-22 Lydia Lindawati, alamat di Pulau Peding, Kecamatan Babu Salam. Dan ada 4 pasien dinyatakan sembuh. Yang pertama Hirasinaga di Kampung Nangka, Bu Hari Tanah Merah, M. Siregar Tanah Merah, dan Reza Nanda Desa Tualang Lama. Jadi inilah beberapa pasien yang positif dan yang telah dinyatakan sembuh. Jadi untuk beberapa pasien di sini ada kami periksa untuk swab hari pertama dan swab hari kedua. Mungkin ada yang bertanya kenapa ada beberapa pasien yang pengambilan swab di hari pertama ada yang negatif atau positif, dan hari keduanya ada yang positif atau negatif. Kenapa berbeda? Jadi penjelasannya begini, pada dasarnya kita melakukan swab ini adalah untuk mencari apakah benar seorang pasien itu terkena virus corona ini atau tidak. Jadi dilakukanlah pemeriksaan swab. Untuk masalah hasil, pada swab pertama itu tidak ada yang mengetahui lokasi dari virusnya di dalam rongga dari hidung sampai ke bawah, atau nasofaring atau orofaring kita. Ketika dilakukan swab, bisa saja di hari pertama ketika dilakukan swab virusnya tidak dapat. Ketika di swab kedua, keesokan harinya ternyata virusnya dapat. Jadi itu tetap, walaupun hasil yang pertama negatif, hasil kedua positif atau sebaliknya, tetap yang kita ambil adalah yang positif karena dapat virusnya di situ. Ibaratnya secara awam saya jelaskan, bukan bermaksud untuk mengajari, hanya untuk menyamakan persepsi. Misalnya kita mencari ikan pakai jala, sekali kita jala di air yang keruh, kita tarik jala kita tidak dapat, lalu selanjutnya kita lempar lagi jala kita yang kedua, baru dapat ikannya. Jadi itu sama seperti itu usaha kita untuk mencari apakah seseorang ini terkontaminasi dari virus ini atau tidak. Saya harap bisa dimengerti. Berikutnya akan dibacakan pasien yang negatif. 100 berapa kan? 130. Jumlah 130. Yang pertama Insan Kamil, alamat di Marpunge. Selanjutnya Yusuf Samsudin, ini dari Cianjur ya. Alamat dari luar daerah dari Cianjur. Selanjutnya Hamidin Deski, alamat di Barung. Li Baihaki, alamat Barung. M. Arif, Kota Medan. Putri Khairani, Kota Medan. Nada Kuprota, Kota Medan. Asrifah, Mandailing Natal. Siti Julaini, Rambung Telda. Robi Hartono, Kumang Indah. Arpawati, Kumang Indah. Ramisin, Kumang Indah. Sumiati, Kumang Indah. Salamin K, Kumang Indah. Lutfi Abdullah, Kumang Indah. Cik Aminah, Kumang Indah. Darwin, Kumang Indah. Devi, Kumang Indah. Aska, Kumang Indah. Melani Ardila, Pelonas. Suparjo Apandi, enggak ada ya. M. Fatir Rahman, Perapat Hilir. Sudiman, Perapat Hilir. Saifur Rahman, Perapat Titi Panjang. Julpadli Siregar, Delung Megahu. Silvi Wulandari, Tacani Lama. Adel Bagus, Delung Megahu. Zulfan Haryadi, Jalan Melati. Ilham Eka Putra, Delung Megahu. Supandi, Simpang 4. Irfan Al-Haris, Kuta Batu. Abri, Mandala. Sahrul Deski, Pelonas. Padli ST, Tertung Negara Asli. Mursalihin, Darussalam. Zamanuddin, Kumang Indah. Usman, Barung. Zulkarnain, Lingkungan Perjuangan.
Putri Balkis Barung, Kasiman Kutulengat, Ismet Inono Pelonas, Hasbullah Syah Deleng Damar, Amrin SD Moralawe Bulan, Brusli Taufik Tualang Sembilar, Wirdatun Kutubengki, Devilioni Fionita Terutung Pedi, Sarifudin Banban Pelonas, Teti Me Arti Biak Muli Panteraja, Marisa Tamara Balkis Kutari, Marjuanta Cingkam, Eliulizar Mandala, Eva Susanti Pasirgala, Ika Kartika Kutambaru, Mariati Terutung Pedi, Jasri Kutulengat, Sahrul Payu Munje, Rezeki Amrullah Terutung Pedi, Munawarah Terutung Pedi, Habibah Terutung Pedi, Muhammad Asbi Badar Indah, Mayasari Terutung Pedi, Saiful Bahri Terutung Pedi, Salman Kadafi Terutung Pedi, Anwar Hanafi Kutu Genting, Fitriati SSTP Kutu Genting, Cut Novasari Terutung Pedi, Nuraini SEMM Perapat Timur, Nasmi Deski Biak Muli Panteraja, Desirat Nasari Lewe Sumur Sepakat, Sri Sulastri Peranginan, Baby Wahyuni Batu Mulan Asli, Wahyu Rudini Blangkolak 2, Dela Rahayu Tanah Merah, Nuraisah Kuta Cingkam 2, Roslina Pelonas, Ruhama Bambel, Yosi Elisna Lewe Bulan, Ayu Sukasih Batu Hamparan, Ridho Wahyuni Lewe Sumur, Hendro Siregar Lewe Pegidihan, Iwan Bancin Pelonas Baru, Muhammad Pahlawan Lewe Kihing, Fataudin Latif Perapat Titi Panjang, Sri Wahyuni, Nasri Pagan Tualang Sembilar, Sri Mulyati Kutambaru Bencawan, Nana Jufiana Simpang 3 Jongar, Nasrul Kutu Kota Cane, Zanuarta Rusalina Borusilalahi Deleng Megahu, Supriyadi Desa Batumbulan 2, Julaika Terutung Seperai, Rian Syah Putra Tanah Megahu, Heri Harmansyah Putra Keran Alur Bulu, Putri Cahaya Hati Kota Cane Lama, Khairul Anwar Kota Cane Lama, Eva Rizal Novianti Pulau Latong, Henry Terutung Belang, Mayasari Bener Berpapah, Linda Purwodadi, Irwan Chandra Daulay Pulau Sanggar, Nurmawan Pakpahan Tanah Megahu, Sarah Lerianata Kumang Jaya, Sri Rezuki Hasibuan Pasirgala Gabungan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Yosi. Selanjutnya Putri Maya Selian Tanah Megahu, Muhammad Juliansah Desa Kutambaru, Marlina Simbolon Desa Tanah Merah, Devi Rosmawati Desa Tanah Merah, Dr. Mardiana Desa Lawe Alas Keran, Ramsidar Putri Ana, Ramsidar Putri Ana, Tanah Merah apa namanya Bang? Alas Meracar. Ya, Alas Meracar, Ruhama Bambel, Fatwa Nursadah Bambel, Dean Darwin Perianto, Jafira Azizi, Rivaldi, Erna Willis, Rania Zahira, Ripa, Andike Pelas, Widya Ridho, Kas Mariati, Ruby Hastuti, Mutiara Keila, Kena Rawati, Teti Etika Ardani, Asri Rohyana, Sarmila Putri, Novawati Haska, Selenawati, Fitri Saryani yang dinyatakan negatif dari hasil pengambilan swab. Swab diterima kita dengan Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten tanggal 25 dan tanggal 26 September 2020. Sedangkan pengambilan swabnya dilakukan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 September 2020. Jadi mungkin di dalam hasil yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara banyak juga masih nama-nama yang kita ambil swabnya dari tanggal 11 sampai tanggal 15 belum keluar. Mudah-mudahan dalam minggu depan
hasil swab yang belum keluar dari tanggal 11 sampai 15 bisa kita terima. Mungkin hanya itu aja, dikembalikan. Nah, terima kasih Bu Yosi, terima kasih Dr. Ispan telah menyampaikan. Kami lanjutkan bahwa kenapa yang negatif pun tadi kita bacakan walaupun jumlahnya 130 orang, karena pada saat yang bersamaan pengambilan swab yang positif kita bacakan, yang negatif pun pada waktu bersamaan menanyakan hasil kami gimana, apakah sudah keluar, apakah kami juga positif atau kami negatif. Makanya ini walaupun memakan waktu sedikit ya kita bacakan juga yang hasilnya negatif ya. Mungkin setelah disampaikan tadi oleh Dr. Ispan, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Yosi, ada mungkin pertanyaan dari rekan-rekan media yang sudah berhadir pada kesempatan siang ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jupri dari media berita ini. Yang terhormat Kadis Kominfo selaku juru bicara Satgas Covid. Yang terhormat Sekretaris BPBD, Habib P2P Dinas Kesehatan, tim Satgas dari Rumah Sakit Saudin Kutacani. Mungkin langsung saja, kami merasa terlalu cepat menyampaikan Dr. Ispan sehingga kami tidak mendengar detail berapa jumlah yang positif ini. Mungkin karena terlalu cepat dibacakan. Udah gitu, informasi yang kami terima dari 20 sekian ini ada pegawai di RSU Saudin Kutacani. Mungkin itu saja bisa dijabarkan berapa dari jumlah yang positif, dan kalau memang memungkinkan bisa disampaikan kembali unsur-unsur yang ada di dalam ini pekerjaannya apa, seperti itu. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jupri dari Berita Kini. Ada lanjut dari teman-teman media yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Lembaga Sangkar. Ini sebenarnya banyak yang lain juga, masyarakat publik biar banyak tahu. Dari media, melalui media Facebook yang kita lihat dan baca setiap hari ini, angka daripada yang kepapar virus COVID ini semakin hari semakin meningkat. Habis itu kejadian Sekda dan Bang Ramisin, kita lihat kemarin hasilnya yang saat tes swab dan keluar hasilnya lama, ini kan sangat mengkhawatirkan masyarakat juga. Saya sedikit mau nanya kepada Satgas ini ya, mungkin Sekretaris BPBD, sejauh mana udah usaha kita untuk mendatangkan alat PCR? Karena cuma itu satu-satunya nanti yang menjawab keresahan kita nih, rentan waktu keluar hasilnya itu terlalu lama. Jadi dengan adanya alat PCR yang kayak di Aceh Tengah, dia mengelola alat PCR itu sendiri, kemungkinan hasilnya bisa cepat gitu. Jadi rentan waktu itu tidak terlalu jauh, jadi tidak mengkhawatirkan. Kejadian kayak Sekdam itu kan dia udah berbaur dengan banyak ramai gitu. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Semoga ada titik terangnya atas alat PCR ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Tadi kan ada satu lagi sebelum dijawab secara berurut. Cukup dulu sementara ya. Yang pertama mungkin Ibu Yosi bisa membantu menyampaikan ini ya, yang kalau nggak salah saya tadi yang terkonfirmasi positif yang dibacakan Dr. Ispan jumlahnya 22, kemudian dinyatakan sembuh 4 orang, kemudian yang dinyatakan negatif dari hasil yang kita terima 130 orang. Nah, unsur-unsurnya seperti yang dipertanyakan oleh Pak Jupri dari Berita Kini, yang ada datanya di kita. Tolong Ibu Yosi bisa sampaikan unsur-unsur yang terkonfirmasi positif. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Ispan, yang hasil swab yang kita terima pada tanggal 25-26 ada 22 masyarakat Aceh Tenggara yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 22 itu sebanyak 16 orang itu para medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Haji Saudin Kutacani.
Kalau untuk jenis pekerjaan sisanya lagi sekitar 6 orang, itu di dalam rekapan data tidak pernah kita lampirkan pekerjaan. Jadi kita hanya di dalam data itu, mau data online ataupun data hard yang kita kumpulkan untuk formnya hanya diminta NIK dan alamat. Untuk pekerjaan kita tidak ada. Jadi dari mungkin diulangi sekali lagi, dari 22, 16 staf paramedis rumah sakit yang terpapar. Paramedis ini berarti dia perawat. Yang pertama Rusli yang dari Deleng Damar, yang kedua Tia Ningsih dari Desa Sukadamai, yang ketiga Agus Maulana, yang keempat Rusmiati, yang kelima Ayub, yang keenam Nurhayati. Itu yang bukan staf rumah sakit. Yang di bawahnya dari mulai nomor 7 sampai 22 itu staf rumah sakit. Yang ketujuh Irma Julinawati, Desa Kutambaru, Kecamatan Lawebulan. Karlina, Desa Pasir Gala Gabungan, Kecamatan Lawebulan. Nidah Wijasari, Desa Biak Moli, Kecamatan Bambel. Juli Pradimi Tanjung, Desa Biak Moli, Kecamatan Bambel. Nur Halimah, Desa Pelonas, Kecamatan Babu Salam. Redi Gunawan, Desa Biak Moli, Kecamatan Bambel. Nur Farida Pinem, Desa Prapat Hilir, Kecamatan Babu Salam. Wantoni, Desa Lawekulo, Kecamatan Lawebulan. Surya Darmayanti, Desa Pulau Sanggar, Kecamatan Babu Salam. Eka Rianti, Desa Kutambaru, Kecamatan Lawebulan. Fitri Saraini, Desa Kampung Baru, Kecamatan Badar. Nur Rapidah Ajis, Desa Simpang 4, Kecamatan Lawebulan. Ikawati, Desa Pulonas, Kecamatan Babu Salam. Cut Purnamasari, Desa Kutagalu Asli, Kecamatan Lawebulan. Putri Cahaya Hati, Desa Kutabulu Botong, Kecamatan Lawebulan. Lydia Lindawati, Desa Pulau Peding, Kecamatan Babu Salam. Ya, sudah cukup jelas ya Pak Menteri. Unsurnya ada 16 orang dari tenaga medis Rumah Sakit Umum Haji Sahudin Kutacane. Sisanya warga Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, kemudian ada tadi seperti yang disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan di kita. Mungkin di antara 6 yang lainnya itu ada juga dari lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang diperiksa swabnya tanggal 14 ya, tanggal 14 yang lalu ya, ada beberapa orang. Itu yang kedua, pertanyaan dari Pak Rudi Tarigan, mohon kepada Sekretaris BPBD untuk menyampaikan kemajuan atau progres yang diusahakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID Kabupaten Aceh Tenggara mengenai pengadaan atau penyediaan lab PCR. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama, ini memang kendala kita semua. Nah, hasil yang kita harapkan segera ternyata kita dapatkan paling singkat 11 hari. Iya, 11 hari ke atas baru bisa dapat kita hasilnya dari Provinsi Aceh. Kami persilakan Pak Nazmi untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati dan kami rekan sekalian, dalam kesempatan ini kami ingin menjawab pertanyaan dari Pak Rudi dari Sangkar. Yang pertama, ada beberapa langkah yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu 1 minggu yang lalu kami sudah mengirimkan proposal untuk permohonan bantuan mobil live PCR dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat, dan itu sudah sampai ke BNPB dibantu oleh Bapak Haji Salim Fahri. Tetapi untuk tindak lanjutnya kami menunggu juga jawaban dari BNPB. Jika memang nanti ada hal-hal yang perlu kami lengkapi dalam proposal tersebut, akan kami lengkapi. Tapi memang sampai saat ini kami juga belum mendapat informasi yang real apakah proposal tersebut diterima atau tidak. Yang kedua, kami sudah menjajaki KSO atau kerjasama dengan Laboratorium Unsia. Draft KSO sudah disiapkan dari teman-teman dari Dinas Kesehatan dan dari rumah sakit, dan ini akan kami sampaikan ke pimpinan, ke Ketua Satgas COVID Kabupaten Tenggara, karena memang kita KSO dengan Unsia itu juga ada biaya. Jadi tidak seperti Litbangkes yang memang program dari provinsi, program dari
pemerintah Provinsi Aceh, di mana ada biaya, kalau tidak salah berapa Pak Jepri yang diapakan dengan Insyah? 581.000 per setiap pemeriksaan akan dikenakan biaya 581.000 per spesimen jika kita sama dengan Unsia. Tetapi ini saya kira tidak menjadi masalah. Kami akan menyampaikan kepada pimpinan agar bagaimanapun nanti, dan itu KSO tidak satu persatu ya Pak, minimal mungkin per 1000 kits ya, sehingga ini kan perlu biaya per 1000 kit ini, per 1000 pengiriman sampel. Nanti akan segera kami tindak lanjuti dengan pimpinan agar bisa terlaksana KSO tersebut. Yang ketiga, kemarin RSUD juga sudah menjajaki KSO dengan salah satu perusahaan di mana nanti itu juga ada syarat-syarat di sana. Artinya ada syarat yang harus dipenuhi oleh rumah sakit agar bisa bekerja sama. Jadi KSO ini juga nantinya, dan permasalahan KSO ini juga sama. Yang pertama yaitu keterbatasan alat. Artinya memang kita tahu bukan saja di Indonesia, seluruh dunia memerlukan alat tersebut. Jadi kami memikirkan kemarin alat tersebut inden sampai 3 bulan. Jadi kami akan mencari mungkin mana perusahaan yang lebih cepat, nanti langkah yang mana yang lebih cepat yang harus kita ambil. Dan yang terakhir mungkin akan kita anggarkan dan akan kita beli dari anggaran BTT, belanja tak terduga Kabupaten Tenggara, hasil refocusing anggaran kita. Jika memang yang 3 di atas juga tidak terlaksana, ini akan kami sampaikan ke Ketua Satgas Kabupaten Tenggara agar segera membeli alat tersebut. Tapi permasalahan memang sama Pak. Dan permasalahan ini tidak hanya di Aceh Tenggara. Kemarin kami melakukan video conference dengan Kepala BNPB yang sedang berada di Aceh juga. Ini sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dan disampaikan oleh Pak Bupati dan seluruh kabupaten di Aceh Tenggara, di Aceh, di mana permasalahan ini sama. Jadi permasalahan bukan hanya kita saja. Ini memang karena memang keterbatasan alat dan kebutuhan yang memang sangat banyak sekali dibutuhkan oleh semua daerah. Dan dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Tenggara, berdasarkan pers yang kami banggakan. Jadi alat ini kan hanya sebagai alat untuk mengetahui, tapi kami berharap memang masyarakat walaupun mungkin belum ada alat ini, tolong kita patuhilah protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Karena kan ini sebagai alat, bukan obat alat tersebut. Tapi yang perlu kita sepakati adalah kita semua berharap memang kenapa tidak kita terasa sudah terpapar saja, tetapi sehingga ke depan kita lebih siap, kita lebih patuh terhadap protokol yang sudah ditentukan, protokol pencegahan. Dan mulai tanggal 25 kemarin kami dari Satgas sudah melakukan tindakan. Dari tanggal 25 sampai seterusnya kita akan melakukan tindakan pencegahan, di mana sanksinya akan kita berikan mulai dari sanksi administratif, sanksi kerja sosial, dan sanksi denda dari mulai 20.000 sampai dengan 500.000 sesuai dengan Perbup nomor 32 tahun 2020 tersebut. Terima kasih.